Selamat sore teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali bagaimana hukumnya ataupun jerat hukuman bagi seseorang pelaku yang menyebarkan, yang memberitakan video porno atau yang menyimpan video porno atau yang menjadi objek dalam video porno tersebut. Teman-teman, ini berita yang sangat menarik karena ini berita sudah viral di mana video porno telah disebarkan kembali. Video pornografi telah tersebar kembali di media sosial di Republik Indonesia ini. Berdasarkan peristiwa dan berdasarkan juga informasi yang saya temui bahwa sepasang kekasih ini sebelumnya telah menjalin hubungan, namun ada akibat dari perbuatan mereka karena ada rasa sakit hati antara mantan kekasih tersebut, sehingga dengan hubungan badan yang sebelumnya pernah mereka lakukan, lalu pria itu telah menyimpan sebelumnya video tersebut karena ada rasa sakit hatinya kepada pacarnya karena pacarnya telah memutuskannya, sehingga dia melakukan ataupun melawan tindak pidana tersebut. Teman-teman seluruh Indonesia, yang saya dengar informasi bahwa pelaku adalah seorang anak musisi yang ada di Republik Indonesia ini. Saya tidak mau menyebutkan namanya siapa. Yang jelas pemberitaan video ataupun pemberitaan di media sosial ini sedang viral bahwa ada video syur yang memuat pornografi dalam video tersebut. Namun sebagaimana teman-teman kita ketahui bahwa sebelumnya untuk kita ketahui bahwa ada aturan yang berlaku ataupun ada undang-undang yang berlaku, ada aturan pidana yang menjerat bagi siapa yang melakukan hal itu. Lantas banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa karena penyebaran video tersebut tidak sepengetahuan oleh mantan kekasih tersebut, artinya bahwa yang menyebarkan hanyalah itu yang dapat dijerat hukuman. Menurut saya tidak segampang itu, karena sepasang kekasih ini adalah yang menjadi objek dalam video shoot tersebut, di mana sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang video pornografi, yang dimana yang terdapat pada pasal 9 yang telah diatur sebagaimana objek yang ada di dalamnya, berarti semua orang yang terlibat yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan objek pelaku ataupun merupakan objek video tersebut, sehingga dapat dijerat dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Terkait penyebaran video porno teman-teman yang telah dilakukan oleh anaknya musisi tersebut, tanda kutip siapa namanya ataupun si B, sebenarnya dalam penerapan media, dalam penyampaian informasi di media, dijerat hukuman ancaman 10 tahun. Sedangkan menurut saya bukan hanya 10 tahun. Kalau kita membahas tentang penyebaran video pornografi itu, teman-teman, yang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang terdapat pada pasal 29 mengatakan begini: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, memperluas, menyiarkan, mengimpor, mengakses, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan. Itu hanya satu undang-undang. Kalau kita mengkaitkan dengan undang-undang yang lain, atau kita menarik junto yang sebagaimana diatur dalam kitab yang sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum acara, dalam kitab undang-undang pidana yang diatur dalam pasal 82, ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Kemudian junto pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2024 yang terakhir ini, yang dimana sebagaimana diatur pada pasal 45, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Oleh karena itu teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa seseorang tersebut bukan hanya 10 tahun ancaman pidananya. Tadi saya telah bacakan beberapa
junto yang akan dikaitkan, yang akan dijerat oleh pelaku yang menyebarkan tersebut, bisa saja bisa sampai 12 tahun penjara ataupun bisa bahkan lebih. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan mantan kekasih itu yang tidak mengetahui? Itu harus juga menjadi pelaku utama karena dia menjadi objek dalam video tersebut, tidak sewenang-wenang juga akan dibebaskan. Oleh karena itu dengan adanya aturan pornografi di sebagaimana yang diatur di Undang-Undang nomor tahun 2008 itu, yang terdapat pada pasal 1 yang setiap orang dilarang memproduksi, dan ada pada poin huruf A-nya adalah persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Artinya bahwa persenggamaan artinya adalah kesusilaan. Bisa dikatakan bahwa persenggangan ini adalah hubungan terlarang, pelacuran, hubungan seksual. Dan artinya bahwa karena ada aturan yang telah diatur di situ, berarti secara patut kita katakan bahwa dua-duanya akan terlibat menjadi objek. Namun ada pembedaan dengan jerat hukuman antara yang menyebarkan dan juga yang menjadi objek. Terkait yang menyebarkan, dia dapat dijerat hukuman menjadi objek, dan juga yang memberitakan berita tanpa hak. Oleh karena itu dapat dijerat hukuman ancaman 12 tahun pidana. Dan juga kepada objek yang terlibat bisa dipidana ancaman paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara. Oleh karena itu teman-teman, terkait peristiwa yang telah terjadi hal ini, memang peristiwa video syur seperti ini bukan hanya sekali dua kali terjadi di negara Republik Indonesia. Maka saya rasa bahwa ini tidak bisa teratasi terkecuali kalau situs ataupun kalau hal itu dilakukan segera pencegahan ketika seseorang telah melakukan ataupun telah mengakses ataupun telah menginformasikan video tersebut. Maka jalan naik adalah dengan adanya cyber, dengan adanya Menkominfo yang bekerja dengan aktif dalam penerapan dan juga dalam media sosial, itu harusnya segera dapat dicegah biar tidak tersebar kemana-mana. Oleh karena itu, apakah cyber juga hanya ataupun tim cyber hanya itu tujuan utamanya? Tidak juga, karena tidak selamanya tim cyber akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini kembali adalah salah satunya ada tim pencegahan dari penyebaran video porno tersebut. Artinya harus ada dibentuk tim independen yang akan dilakukan oleh pihak-pihak siapa yang akan berwenang di dalamnya nantinya. Jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua bagi kalangan-kalangan bawah. Terima kasih, selamat sore.